Baik, perkenalkan nama saya Landung Jong Endriatomo. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman dengan nomor induk mahasiswa 20090464042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang LDKB Masri RG 100. Baik, nama produknya yaitu Masri RG 100 yang diproduksi oleh Pertamina. Nomor telepon keadaan darurat dalam 24 jam yaitu 021 3816 732. Lalu nomor telepon informasi LDKB atau MSDS yaitu di 021 3815 578. Yang pertama kita akan membahas tentang komposisi kandungan bahan, yaitu nama kimia dan sinonimnya yaitu petroleum, hidrokarbon, dan aditif. Lalu kandungan bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan, produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu selanjutnya adalah pengenalan bahaya. Efek pemaparannya yaitu tidak ada pengaruh yang berarti dalam jangka pendek dan data tangkap daruratnya yaitu cairannya berwarna coklat. Lalu selanjutnya ada tata cara pertolongan pertama. Yang pertama, kontak mata, bilas dengan air sebanyak-banyaknya. Jika terjadi iritasi, hubungi dokter. Jika kontak kulit, cucilah bagian kulit yang terkena dengan air dan sabun, lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Jika terhirup, diperkirakan tidak akan menimbulkan masalah, bawa korban ke udara segar bila terdapat gejala yang membahayakan. Jika tertelan, lebih dari setengah liter, berikan 1-2 gelas air dan hubungi dokter, unit gawat darurat, atau pusat pengawasan bahaya. Jangan berikan sesuatu melalui mulut yang dapat mengakibatkan muntah atau rasa mual. Lalu selanjutnya yaitu tata cara penanggulangan kebakaran. Media pemadam kebakaran itu karbon dioksida, foam, dry chemical, dan water fog. Lalu prosedur khusus pemadam kebakaran, air atau foam dapat menyebabkan buih. Siramlah wadah yang ada dengan air untuk menjaga agar wadah tersebut tetap dingin. Lakukan penyiraman dengan air untuk menghilangkan tumpahan. Jangan membuang sisa tumpahan ke dalam saluran air, selokan, atau lokasi sumber air bersih atau air minum. Lalu ada alat pelindung khusus. Untuk kejadian kebakaran pada area yang tertutup, operator pemadam kebakaran harus menggunakan self-contained breathing apparatus atau SCBA. Lalu selanjutnya ada tata cara penanggulangan tumpahan dan kebocoran. Catatan prosedur, laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki saluran air atau daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang. Lalu prosedur kebocoran atau tumpahan, lakukan penyerapan tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah lempung, dan bahan-bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah pada tempat pembuangan yang telah ditentukan, gunakan sorben, atau lakukan pengurasan bila tumpah ke dalam atau air tanah. Lalu pencegahan terhadap lingkungan, cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah, serta ke dalam tanah. Pencegahan orang, hindari kontak dengan mata dan kulit, gunakan sarung tangan, pelindung mata, dan pakaian pelindung. Lalu ada penanganan dan penyimpanannya. Penanganannya tidak diperlukan tindakan khusus, disarankan temperatur penanganan pada 20 derajat Celcius. Lihat bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini. Lalu untuk penyimpanannya, jangan disimpan pada wadah yang terbuka atau wadah tanpa label. Jauhkan dari bahan oksidator atau bahan yang mudah terbakar. Temperatur penyimpanan tidak lebih 65 derajat Celcius. Jangan gunakan tekanan untuk mengosongkan wadah, dapat menyebabkan ledakan. Lalu selanjutnya ada pengendalian pemaparan. Yang pertama itu ventilasi. Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa. Lalu yang kedua ada perlindungan pernapasan. Tidak diperlukan ketentuan khusus pada keadaan biasa. Hindari kontak berulang dan lama. Lalu yang ketiga ada perlindungan mata. Gunakan alat pelindung mata. Lalu yang keempat ada perlindungan kulit. Ketentuan-ketentuan untuk personal hygiene tetap harus diperhatikan. Gunakan pakaian yang pelindung dan gloves atau sarung tangan. Hindari kontak dengan kulit. Lalu selanjutnya ada batas paparan. Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diketahui memiliki nilai ambang batas pemaparan. Namun demikian dapat digunakan nilai ambang batas atau threshold limit value dari uapnya yaitu 5.00 mg per meter kubik. Lalu selanjutnya ada sifat fisik dan kimiawi. Yang pertama itu nomor SAAE, lalu viscosity kinematik at 40 derajat Celcius CST 98.35 dalam kurung ASTM D garis miring
445. Lalu viscosity kinematic at 100 derajat Celcius CST itu 11.16 dan kurung ASTM D garis 445. Lalu viscosity index-nya itu 98, specific gravity at 15 garis miring 4 derajat Celcius itu 0.8840. Lalu color ASTM-nya itu L3.5, flash point-nya itu 180, TBN-nya minus, dan pour point C-nya min 10. Lalu selanjutnya yaitu stabilitas dan reaktivitas. Stabilitas atau thermal like dan lain-lain itu stabil. Keadaan atau situasi yang harus dihindari itu panas tinggi. Ketidaksesuaian atau bahan yang harus dihindari itu oksida kuat dan asam kuat. Lalu dekomposisinya itu tidak ada data. Lalu yang selanjutnya ada toksikologi. Toksikologi akut, toksisitas oral atau non-toksis berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Lalu toksisitas kulit, non-toksik, berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Lalu toksisitas penghirupan atau non-toksik berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Lalu iritasi mata, non-iritasi, berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Lalu iritasi kulit, non-iritasi, berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa. Data toksisitas akut lain, yaitu hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan pada saat diuji menggunakan oil mist maupun uapnya. Lalu pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan non-toksik berdasarkan uji terhadap bahan serupa. Informasi peraturan berdasar US Superfund Amendment and Reauthorization Act atau SARA, produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang extremely hazardous SARA 311-312. Reportable hazard kategoris tidak ada. Produk ini mengandung bahan kimia berikut. Nama kimianya alkyl thiadiazol dengan berat 0,15%. Lalu selanjutnya ada pertimbangan pembuangan. Yang pertama pembuangan limbah. Produk ini dapat dibakar pada tempat yang tertutup untuk tujuan memperoleh energi atau dibakar pada insinerasi. Produk ini dapat pula diproses pada tempat pendaur ulangan bahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua pembuangan wadah. Wadah yang digunakan untuk menyimpan produk ini harus dibersihkan dan diperlakukan sebagai limbah. Informasi lain-lain, kondisi dan kesesuaian produk untuk penggunaan tertentu di luar jaminan perusahaan. Semua risiko penggunaan produk ditanggung oleh pengguna. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus dimiliki oleh pengguna dan petugas yang menangani produk ini. Dilarang untuk mengganti dokumen ini kecuali dengan persetujuan secara hukum. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan tentang Masri RG100. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup video ini.